Punya perbedaan pilihan, Jokowi diyakini tak akan dukung Megawati Nyapres. Jadi kalau ada yang mau macam-macam itu Bapak Presiden, Bapak Wapres, panggil saja kita. Nah kalau ada yang mau macam-macam, anak buah saya sudah ada loh Bapak. Partai ini kan punya Balitbus. Kami terus melakukan kajian-kajian ya secara politik, secara sosiologis, juga hasil-hasil survei, tetapi sekali lagi terkait dengan keputusan Capres dan Cawapres itu berada di tangan Ibu Ketua Umum. Urusan politik ojo kesusu. Jangan tergesa-gesa, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Beliau ingin menunjukkan bahwa beliau tidak ingin sekedar menjadi penonton di pemilu 2024, beliau ingin menjadi salah satu sutradara atau kingmaker politik, berbeda dengan SBY yang menjadi penonton di tahun 2014. 2024 itu kalau relawan, kita namanya relawan ya, pasti satu komando dengan Pak Jokowi. Apapun yang dipilih Bapak, mendukung atau tidak mendukung, kita akan tegak lurus satu komando dengan Pak Jokowi. Ada arahan dari Pak Jokowi? Nggak ada, Bapak nggak ada arahan siapa-siapa. Pokoknya ojo kesusu lah dari Pak Jokowi. Nggak usah terburu-buru. Kalau PDI Perjuangan kan kami memiliki rambu bahwa urusan calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah ranah prerogatif Ibu Ketua Umum, itu keputusan organisasi melalui Kongres. Jadi diputus oleh Ibu Megawati nantinya. Saya pikir ini kan adalah secara tidak langsung, secara implisit melempar bola panas kepada partai-partai dengan kemudian dengan bahasa yang sangat simbolik menunjukkan bahwa beliau punya jagoan, dan saya pikir sulit untuk tidak diduga bahwa jagoannya adalah Ganjar Pranowo. Jokowi itu mengendorse karena dia punya preferensi dan sikap politik yang berbeda dari kecenderungan PDIP yang sangat terlihat ingin Puan Maharani untuk bisa maju untuk di 2024. Tapi kecenderungan preferensi personal itu tidak dibicarakan melalui PDIP karena pintunya tertutup. Di situ veto playernya Megawati. Karena itulah kemudian Jokowi bicara tentang preferensi pilihan politiknya itu melalui forum-forum relawan yang kemudian tersebar di berbagai tempat. Sebelumnya di Magelang, kemudian yang teranyar adalah di Gelora Bung Karno. Itulah bagaimana Jokowi menjelaskan sikap politiknya soal 2024. Sebaiknya Presiden yang sudah mengakhiri masa jabatan konstitusionalnya selama 2 periode mengambil peran sebagai negarawan, bapak bangsa yang mengambil pilihan-pilihan jalan untuk merekatkan berbagai perbedaan anak bangsa dan menjadi orang yang bisa merangkul banyak kalangan. Tidak lumrah dalam tradisi ketatanegaraan Presiden turun jabatan dan memaksakan diri. Presiden Joko Widodo diyakini tidak akan memberikan dukungan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri jika maju sebagai salah satu kandidat pada Pilpres 2024. Jokowi besar kemungkinan tidak akan memberikan dukungan kepada Megawati apabila Mega maju sebagai kandidat pada Pilpres 2024 mendatang. Ujar Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PRPHKI Saiful Anam kepada kantor berita politik MOL pada Selasa 10 Januari. Karena lanjut akademisi Universitas Shahid Jakarta ini terdapat gelagat perbedaan pilihan politik antara Jokowi dengan Megawati. Hal itu ditunjukkan Jokowi dalam beberapa kesempatan dengan memposisikan diri sebagai tokoh yang masih cair dan tidak ingin diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh Megawati dalam penentuan pilihannya pada 2024 yang akan datang. Saiful pun curiga bahwa Jokowi sebenarnya memiliki calon kandidat yang berbeda dari yang diinginkan oleh Megawati. Kalau Mega maju pada Pilpres 2024, besar kemungkinan Jokowi akan berseberangan dengan Megawati. Atau minimal Jokowi tidak ikut andil melakukan dukungan kepada siapapun, paparnya.
Ini tentu pilihan berat bagi Jokowi, meskipun saya lihat ada perbedaan signifikan antara jalan politik Jokowi dengan Megawati. Terlebih lagi kalau Megawati maju pada Pilpres 2024 yang akan datang, maka sudah dapat dipastikan perbedaan pilihan politik tersebut akan semakin tampak di permukaan. Buka Saiful. Basis PD Perjuangan dan Mas Ganjar itu sama-sama di Jawa Tengah paling kuat karena pemilihnya 16% nasional. Yang kedua di Jawa Timur, PD Perjuangan itu juga kuat, Ganjar juga lumayan kuat, basis Pak Jokowi juga. Sehingga ada dilema dan harus hati-hati dan cermat saya kira PD Perjuangan mempertimbangkan ini. Kalau misalnya Mbak Puan diusung, ini aman secara struktur kelanjutan PD Perjuangan ke depan tetap di terah Bung Karno untuk menjaga ideologi Bung Karno dan seterusnya. Tetapi memang tantangannya elektabilitas Mbak Puan, apakah setahun ke depan, apakah bisa menang, kalau tidak misalnya trennya tidak naik, itu berbahaya buat PD Perjuangan misalnya mengalami kekalahan, meskipun jangan disimpulkan pasti Pak. Yang kedua, kalau memilih Mas Ganjar yang dimajukan, lalu Mas Ganjar menang, nah ini juga harus diantisipasi. Apakah Bung Karno akan terus melanjutkan di PD Perjuangan, sehingga Mas Ganjar bisa jadi, tanda petik, mengambil alih ke depan potensi PD Perjuangan. Nah ketiga, kalau Ganjar dan Puan digabungkan, ini juga di basis yang sama. Jadi kalau ada yang mau macam-macam itu Bapak Presiden, Bapak Wapres, panggil saja kita. Nah kalau ada yang mau macam-macam, anak buah saya sudah ada loh Bapak. Saya sangat hormat kepada beliau yang selalu penuh dengan rasa kepercayaan yang tidak pernah berubah. Kemudian kalau dalam perjalanan panjang kadang-kadang ada perbedaan antara anak dan ibu, yaitu wajar-wajar saja, biasa. Jagoan nantinya yang diusung oleh relawan, oleh Jokowi adalah mereka orangnya Jokowi dan akan memenangkan pertarungan politik, sehingga semua proyek-proyek mercusuar yang telah dibuat oleh Jokowi seperti IKN aman, sustain dan bisa berjalan dengan panjang. Sebaiknya Presiden yang sudah mengakhiri masa jabatan konstitusionalnya selama 2 periode mengambil peran sebagai negarawan, bapak bangsa yang mengambil pilihan-pilihan jalan untuk merekatkan berbagai perbedaan anak bangsa dan menjadi orang yang bisa merangkul banyak kalangan. Tidak lumrah dalam tradisi ketatanegaraan presiden turun jabatan dan memaksakan diri menjadi wakil presiden. Dalam kajian konstitusi kita, tidak bisa konstitusi itu hanya dibaca hanya satu pasal. Tidak sekedar pasal 7 saja ya yang terkesan memungkinkan untuk mencalonkan menjadi presiden.